Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan tugas pertama dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Di sini ada teori dan praktek. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori. Nah, di sini sejarah dan perkembangan. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggris sering disebut kecerdasan buatan yang sering juga disebut AI. Dalam 10 tahun terakhir, orang tidak terlalu mengetahuinya dan masih bersandar di antara orang-orang. Pengembangan awal AI dimulai pada tahun 1952 sampai 1969 yang dimulai dengan keberhasilan Newell dan temannya Simon menggunakan program yang disebut General Problem Solver. Program ini dibangun untuk tujuan memecahkan masalah secara manusiawi. Pada 1966 sampai 1974, perkembangan kecerdasan buatan mulai melambat. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadi. Yang pertama itu banyak subjek pada program AI yang bermunculan hanya mengandung sedikit dan atau bahkan sama sekali tidak mengandung pengetahuan. Kecerdasan buatan harus bisa menyelesaikan banyak masalah. Ketiga, untuk menghasilkan perilaku intelijensia ada beberapa batasan pada software yang bisa digunakan. Untuk definisi kecerdasan buatan itu sendiri adalah suatu sistem teknologi yang di dalamnya ditambahkan kecerdasan oleh manusia. Kecerdasan buatan diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah dan bentukan dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Definisi. Di sini ada supervised learning, klasifikasi, regresi, unsupervised learning, dataset, training set, dan testing set. Supervised learning merupakan sebuah tipe learning yang punya variabel input dan output. Tipe ini juga menggunakan satu algoritma atau lebih dari satu algoritma yang digunakan untuk mempelajari fungsi pemetaan dari input ke output. Selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan data di mana data yang digunakan memiliki label atau kelas target, sehingga algoritma untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dikategorikan ke dalam pembelajaran terbimbing. Selanjutnya ada regresi. Regresi metode analisis statistik yang digunakan untuk dapat melihat efek antara dua atau lebih variabel. Hubungan variabel dalam pertanyaan adalah fungsional yang diwujudkan dalam bentuk model matematika. Dalam analisis regresi, variabel dibagi menjadi dua jenis, yaitu variabel response atau yang biasa disebut variabel dependent dan variabel independent atau dikenal sebagai variabel independent. Ada beberapa jenis analisis regresi, yaitu regresi sederhana yang mencakup linear sederhana dan regresi non-linear sederhana dan regresi berganda yang mencakup banyak linear atau non-linear berganda. Analisis regresi digunakan dalam pembelajaran mesin pembelajaran dengan metode pembelajaran terawasi. Selanjutnya, unsupervised learning, jenis pembelajaran di mana kita hanya memiliki data input
tetapi tidak ada variabel output yang terkait. Tujuan dari pembelajaran tanpa pengawasan adalah untuk memberikan struktur dasar atau distribusi data dengan tujuan mempelajari data lebih lanjut. Dengan kata lain, itu adalah fungsi simpulan yang menggambarkan atau menjelaskan data. Selanjutnya ada dataset objek yang mempresentasikan data dan redaksinya di memori. Strukturnya mirip dengan data database. Dataset berisi koleksi dan data table dan data relation. Training set adalah bagian dari dataset yang dilatih untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari algoritma ML lain sesuai dengan masing-masing, memberikan instruksi melalui algoritma sehingga mesin yang dipraktikkan dapat menemukan korelasinya sendiri. Testing set adalah bagian dari dataset yang kami uji untuk melihat akurasinya, atau dengan kata lain untuk melihat kinerjanya. Sekian dari teori. Selanjutnya kita masuk ke praktek. Di sini ada prakteknya. Pertama, codingan ini from scalar import dataset. Fungsinya itu digunakan untuk memanggil kelas dataset dari library scalar. Kedua, ini menggunakan contoh dataset arrays. Ini x sama dengan is.data. Fungsinya menyimpan nilai dataset arrays pada variabel x. Y sama dengan arrays.target, menyimpan nilai data label arrays pada variabel y. Selanjutnya ada from scalar connectboard import connectboard classifier. Digunakan untuk memanggil fungsi connectboard classifier pada kelas scalar dan library scalar. Import numpy as np, memanggil library numpy dan dibuat dalam np. Selanjutnya ada di sini membuat variabel kkn yang memanggil fungsi connectboard classifier dan mendefinisikannya adalah 1. knn.feed xy perhitungan matematik diberi KKN. Selanjutnya di sini membuat array ini. Sebenarnya codingan ini untuk mengubah bentuk array menjadi satu dimensi. Codingan ini memanggil fungsi prediksi dan print hasil ini menampilkan hasil prediksi. Sebenarnya di bawah codingan ini digunakan untuk memanggil kelas SPM dari library scalar. Codingan ini digunakan untuk kelas dataset dari library scalar. Codingan ini membuat variabel CLF dan memanggil kelas SVM dan fungsi SVC. Selanjutnya codingan ini mengambil dataset arrays dan mengembalikan nilainya. Codingan ini memperhitungkan nilai label. From joblib import DOM load, memanggil kelas DOM dan load pada library joblib. Ini DOM CLF itu menyimpan model ke dalam npm joblib. Hasil load npm joblib memanggil model npm. Print hasil menampilkan model yang dipanggil sebelumnya. Selanjutnya ada convention import numpy, memanggil library numpy dan dibuat lsnp. Selanjutnya memanggil kelas random projection pada library scalar. Codingan ini membuat variabel rng dan mendefinisikan np, fungsi random dan attr random state ke dalam variabel. Di sini codingan ini membuat variabel x dan menentukan nilai random dari 10 sampai 2000. X sama dengan np.array x datatype float 32, yaitu menyimpan hasil nilai random sebelumnya ke dalam array dan menentukan tipe datanya sebagai float 32. X datatype yaitu mengubah datatype menjadi float 64. Dengan ini membuat variabel transformer dan mendefinisikan kelas random projection memanggil fungsi Gaussian random projection. Codingan ini membuat variabel baru dan melakukan perhitungan label pada variabel x. Dengan selanjutnya mengubah data tipe menjadi float. Dan terakhir print x underscore new menampilkan isi variabel x underscore new. Sekian dari penjelasan praktiknya. Di tugas kali ini kita juga disuruh untuk install scikit-learn. Caranya buka cmd lalu ketik pip install menu scikit-learn, habis itu enter. Setelah dia enter otomatis scikit-learn-nya udah ke install.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tugas pertama saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi